Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, muslimin wal muslimat yang sedang dalam rangka menunggu datangnya waktu berbuka puasa, pada acara ngabuburit sore ini, kita akan bersama dengan narasumber yang memang pada saat ini sedang membuka rangkaian dengan kegiatan ngabuburit yang berupa sahabat barangkali mungkin gitu ya, yang yaitu Bapak Dr. Raden Wahid Ahdi Nirwanto Magister Sains. Beliau sehari-hari adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Purworejo dan juga motivator ESQ Center, yang pada sore ini akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan bagaimana Ramadan sebagai wahana untuk menyatukan kaum tua atau senior dengan kaum muda atau junior dalam kepengurusan masjid. Bagaimana kita ketahui bahwa 2 tahun kita berpuasa Ramadan tapi tidak meramaikan masjid, dan pada tahun ini kelihatannya kesempatan yang sangat bagus sehingga Pak Wahid nanti akan menyampaikan bagaimana kolaborasi antara junior dan senior untuk pengelolaan masjid kita. Monggo untuk pengantarnya silakan Pak Wahid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang hormati, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadiran Allah atas berkat rahmat, nikmat, taufik, hidayah, dan inayah barokahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melakukan kegiatan Zoom, dan saya sendiri berada di lokasi yaitu di masjid, sekitar Masjid Maswa Simpang 5 Wates, dalam rangka pembukaan Pasar Ramadan Masjid Maswa. Salam serta salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, setelah 2 tahun kita vakum tidak mengadakan kegiatan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini Masjid Maswa Kulon Progo yang ada di Simpang 5 Wates mengadakan sebuah acara yaitu Pasar Ramadan Masjid Maswa. Hal ini kita lakukan dalam rangka mendekatkan remaja kepada masjid yang selama ini kita tandai ada kecenderungan remaja itu jauh dari masjid karena kepengurusan masjid didominasi oleh kaum senior atau kaum tua yang kebanyakan sudah tidak ada aktivitas dalam kehidupan duniawi, atau dalam kata lain sudah banyak yang pensiun itu. Sehingga aktivitasnya hablum minallah. Sementara adik-adik kita masih menginginkan di samping hablum minallah juga masih menginginkan kehidupan yang bersifat hablum minannas. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, ada kecenderungan yang demikian ini sehingga program masjid itu cenderung bersifat hablum minallah.
yaitu sholat berjamaah, kemudian ngaji, kemudian taklim, kemudian ya pokoknya yang sifat-sifatnya itu hablum minallah, mahdoh, adalah ibadah yang bersifat mahdoh. Nah, karena itu ketika ada kehadiran dari remaja atau orang-orang yang masih muda, kemudian diajak rapat untuk takmir masjid misalnya, itu banyak anak muda yang tidak datang karena programnya tidak mengena bagi remaja. Sehingga ketika remaja menyodorkan program yang bersifat ghairu mahdoh, hablum minanas, juga banyak pertentangan di masjid. Sehingga anak muda, remaja itu mencari tempat yang nyaman, yang aman. Sayangnya yang aman itu tidak di masjid, tapi di luar masjid. Nah, sambil kita melihat, inilah kegiatan dari remaja Masjid Maswa Wates di Kulon Progo. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, karena itu untuk menyelaraskan agar anak-anak kita, remaja-remaja yang berpakaian hijau ini, remaja Masjid Maswa ini bisa tenang, bisa nyaman berada di masjid, maka kita fasilitasi dengan kegiatan yang sifatnya hablum minanas. Sehingga nanti ke depan harapannya ketika diundang untuk rapat takmir, kita juga bisa datang, anak-anak kita datang, sementara takmir juga kita beri kesadaran untuk memberi kesempatan berkiprahnya anak-anak kita yang remaja, yang notabenanya adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus umat dalam mengelola masjid. Jamaah yang saya hormati, nah dengan cara demikian kita bisa menyeimbangkan dan itu sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kesuksesan di dunia, kesuksesan di akhirat, dan jauhkanlah dari api neraka. Nah, inilah yang kita canangkan, kita rencanakan, dan diawali di Ramadan 1443 Hijriah, khusus untuk kegiatan remaja. Sehingga nanti program-program masjid itu tidak hanya bersifat mahdoh, tetapi juga ghairu mahdoh. Karena selama ini ada kecenderungan kalau mahdoh, teman-teman remaja masjid itu langsung mencari tempat tinggal. Ngaji penting juga, sholat berjamaah juga penting, tapi hubungan hablum minanas juga tidak kalah penting, dan remaja ini masih jauh perjalanannya untuk kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dengan cara seperti ini akan mendapatkan beberapa keuntungan atau beberapa hikmah. Yang pertama, remaja dilibatkan dalam kegiatan masjid akan memiliki kecerdasan, akan memiliki keterampilan, namanya keterampilan komunikasi. Jadi anak-anak itu memiliki keterampilan komunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Bisa matur kepada orang tua, bisa matur kepada instansi, dan bisa membuat membuat surat permohonan, proposal, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kolaborasi, akan memunculkan kolaborasi, yaitu kerjasama, saling mengisi, bukan kompetisi. Kalau kompetisi, bentar. Nah, nih kalau kompetisi nanti dikhawatirkan muncul kompetisi negatif, saling begal. Tetapi ini bentuknya kolaborasi, saling mengisi. Kemudian yang ketiga, setelah muncul kolaborasi, akan memunculkan keterampilan berpikir kritis, di mana keterampilan itu hanya muncul bagi orang-orang yang berpikir. Nah, adik-adik, anak-anak kita itu dilatih untuk berpikir sejak dini, supaya muncul keterampilan berpikir kritis, dan akhirnya nanti bisa memunculkan kreativitas dan inovasi. Salah satu inovasi yang saat ini ada di Kulon Progo dan belum ada duanya, itu adalah pasar Ramadan di Masjid Maswa yang letaknya di Simpang 5, Wates. Ini jalan utama
Jogja Purworejo. Kalau saudara lewat, itu akan kelihatan di selatan jalan, di belakang patung, ada namanya Masjid Masa. Nah, dengan cara seperti ini, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh UNESCO, bahwa kecakapan hidup akan bisa baik, orang itu sukses kehidupan abad 21, kalau memiliki keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif dan inovasi, komunikasi, keterampilan kolaborasi, dan yang terpenting lagi adalah literasi. Dengan cara seperti ini, diharapkan nanti anak-anak penerus generasi bangsa kita akan menjadi mandiri dan insya Allah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Menyeimbangkan ibadah mahdoh dan ibadah ghairul mahdoh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan nanti setelah Ramadan tentu akan kita tindak lanjuti untuk mendidik generasi bangsa sebagai generasi penerus kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Wahid yang sudah menjelaskan tentang firman Allah yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Cuma tadi Mas Wahid kemudian menjelaskan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kegiatan pasar Ramadan ini juga merupakan implementasi dari bagaimana keterlibatan anak-anak muda pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hablum minan nas dan akan memberikan kecakapan-kecakapan baru kepada adik-adik kita yang masih generasi muda ini, dan juga bagaimana mengaktifkan kembali masjid kita. Itu harus kolaborasi antara yang tua dengan yang muda. Monggo untuk closing statement Mas Wahid, barangkali ada yang perlu disampaikan kepada para hadirin yang bergabung pada webinar sore ini. Silakan Pak Wahid. Masih di mute, Mas. Suaranya masih di mute. Ya, terima kasih. Jadi harapan saya untuk kepengurusan masjid itu hendaknya jangan didominasi oleh kaum tua. Karena kalau didominasi kaum tua, nanti gerakannya tidak lincah, kemana-mana tidak cepat. Kemudian programnya adalah program mahdoh. Sementara anak-anak itu pengen ghairul mahdoh, sehingga harus bekerja sama, kolaborasi antara kaum muda dan kaum tua. Dan harapannya nanti kaum tua itu lebih hanya sebagai tutpuri handayani, supaya apa? Supaya aktivitas masjid itu kelihatan. Kita ingat waktu itu masjid kampus itu karena dikelola oleh kaum remaja, kaum muda, sehingga bisa aktivitasnya aktif sekali. Sementara masjid-masjid di kampung itu aktivitasnya kurang karena kebanyakan diisi oleh kaum-kaum yang sudah senior. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahid. Sampai ketemu lagi pada acara ngabuburit berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes, dimulai.